Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat anak-anak, khususnya kelas 10 ya, baik yang di Banat maupun yang di API. Semuanya sehat-sehat ya. Kalau ada yang masih sakit, ibu doakan semuanya cepat sembuh ya. Kemudian yang masih sehat, tolong jaga kesehatan ya. Kondisinya kali ini kan banyak sekali virus ya, ada sekarang kan lagi musimnya COVID-19 ya, makanya pembelajaran kali ini belum bisa secara langsung ya. Kali ini ibu menemui kalian khususnya kelas 10 itu akan mempelajari mengenai organisasi dalam mata pelajaran administrasi umum. Nah, semuanya yang belum catatannya siap, tolong disiapkan dulu, diambil buku catatannya ya, nanti ibu tayangkan juga sambil menerangkan, nanti ada powerpointnya ya. Sudah siap semuanya ya? Ada itu yang belum masuk kelas, tolong dipanggil dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian mengetahui mengenai organisasi, baik definisi maupun prinsip-prinsip dalam organisasi ya. Oke, semuanya sudah siap ya? Bisa dimulai ya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita lihat slide powerpointnya. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi ya. Mengenai apa? Organisasi ya. Barangkali kalian pernah menjadi pengurus suatu organisasi? Tuh ada yang ngacung. Organisasi apa? Organisasi pramuka misalnya ya, yang ada di sekolah. Organisasi apa lagi? Ya betul, organisasi OSIS misalnya. Atau barangkali kalian pernah di desa ikut Karang Taruna? Ya itu sama, namanya organisasi ya. Jadi organisasi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita ya, cuman mungkin kalian belum pernah mempelajarinya secara khusus ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi ya. Nanti akan kita bahas apa itu pengertian organisasi, tujuan organisasi, dan prinsip-prinsip organisasi. Ya, boleh disiapkan catatannya. Nah, sekarang boleh baru sambil dicatat nih. Sambil dicatat ya. Ya. Sekarang yang pertama itu pengertian organisasi dulu. Ya, sekarang dapat kalian lihat di layar. Organisasi itu adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Jadi di sini kalau ada suatu kegiatan yang seperti definisi di atas, itu adalah disebut organisasi ya. Siapa yang bisa ngasih contoh apa itu organisasi, contohnya? Ya seperti tadi sudah disebutkan ya, organisasi pramuka misalnya ya, OSIS. Kalau di dalam skala kecil ya seperti itu ya. Ada juga organisasi yang besar yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya misalnya organisasi partai politik misalnya ya. Organisasi suatu perusahaan. Itu banyak sekali ya sebenarnya di sekitar kita ya. Itu definisi organisasi. Bagaimana bisa dipahami sampai sini? Ya pasti kalian mudah-mudahan sudah paham ya. Ya, kalau sekarang mau bertanya tidak bisa ya, karena kita tidak bertemu secara langsung ya. Nah, sekarang kita ke tujuan organisasi.
Untuk apa dibentuk organisasi? Yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Ya, misalnya organisasi apa? Tadi organisasi pramuka, tujuannya untuk apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, yang kalian pernah menjadi anggota pramuka pasti tahu tujuannya untuk apa. Misalnya organisasi pramuka, misalnya untuk mendidik generasi bangsa yang setia kepada negara. Misalnya seperti itu. Ada juga tujuan pramuka itu untuk melatih kedisiplinan, ya, untuk melatih supaya anggotanya lebih terampil misalnya, ya. Karena apa? Karena di dalam pramuka itu diajarkan sisi mengenai kedisiplinan, ya. Kemudian sisi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, ya, itu diajarkan, ya. Di situ kalian mungkin pernah ketika ikut kemah, ya, ada upacara, ya, ada penaikan bendera, itu untuk mendidik kalian supaya cinta tanah air, ya. Kemudian kalian pernah diajar keterampilan dalam pramuka, misalnya keterampilan baris berbaris. Itu salah satu tujuan dari organisasi. Kalau dari organisasi perusahaan, tujuannya untuk apa misalnya? Ya, tujuannya untuk mencari keuntungan misalnya, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi itu intinya, ya. Tujuan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama, ya. Oke, sampai sini anak-anak bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Ya, ada yang masih ngantuk tuh. Ayo, bangun. Ada juga yang ngelamun. Ada yang melamun? Gak ada, ya. Semuanya harus fokus. Semuanya harus konsentrasi. Ya. Kalian jangan lupa harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat dalam belajar, walaupun mungkin kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya. Itu ya anak-anak, ya, mengenai pengertian organisasi dan tujuan organisasi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, itu adalah prinsip-prinsip organisasi, ya. Hai anak-anak, bisa dilanjutkan materinya? Ya, kalau ada yang sudah pegel, bisa berdiri dulu, ya. Bisa berdiri dulu, relaksasi, ya. Relaksasi misalnya dulu kan kalau pertemuan ibu sering melakukan relaksasi. Ada yang senam otak, ya. Ada yang pijit-pijit antar teman-teman, ya. Boleh sekarang sok dilakukan. Ada yang bisa mimpin? Ya boleh, ya, daripada kalian duduk aja terus pegel, ya. Jadi boleh temen-temennya misalnya dipijitin, ibu pegel nih, ya boleh dipijitin dulu. Ya, supaya kalian tidak pegel, ya, tidak pegel. Kalian semuanya press lagi untuk melanjutkan materi, ya. Kita lanjut, ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip organisasi, ya. Nah, ini dia prinsip-prinsip organisasi. Boleh kalian sambil dicatat, ya, atau nanti mencatatnya sambil didengarkan juga bisa, ya. Tapi tetap kalian harus konsentrasi, ya. Apa itu yang menjadi prinsip-prinsip organisasi?
Yang pertama, suatu organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Ya, jadi kalau kita mau membuat organisasi, apa tujuannya? Apa tujuan yang ingin dicapainya dari organisasi yang kita buat misalnya? Itu harus jelas. Jadi jangan sampai bingung deh, kita bikin organisasi buat apa sih tujuannya? Kita harus tahu, ya harus tahu. Dan itu harus dicatat atau ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya atau ADART-nya istilahnya ya. Yaitu jadi yang pertama, suatu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Ya. Kemudian nomor 2, adanya skala hierarki. Maksudnya, setiap bagian harus memiliki kekuasaan yang terukur dan mempunyai kewenangan yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, kewenangan seorang pimpinan akan berbeda dengan kewenangan seorang bawahan. Ya, itu jadi setiap bagian atau setiap jenjang hierarki atau jabatan itu mempunyai kekuasaan yang berbeda. Misalnya kalau seorang bagian keuangan, di situ kekuasaannya apa? Kekuasaannya ya mengurus masalah keuangan. Ya, kalau seorang manajer tugasnya apa? Memimpin. Ya bagus, itu ya kalian ada yang sudah tahu, memimpin perusahaan. Tugas bagian kepegawaian, apa tugasnya? Mengurus masalah pegawai ya, dari mulai perekrutan, penggajian, sampai mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan kepegawaian. Jadi yang dimaksud dengan skala hierarki di sini adalah setiap kekuasaan atau setiap jabatan itu harus memiliki kewenangan masing-masing, tidak boleh bercampur-campur ya. Cek bahasa Sunda nama tidak boleh pacorokokon ya. Ya pacorokokon itu bahasa apa ya, bahasa Sunda nah gitunya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini ada di siapa? Tentu saja ada atau terletak pada pucuk pimpinan. Ya, kalau dalam perusahaan itu ada di manajer. Ya. Jadi kalau kata manajer memerintahkan A, maka semua bawahan harus melaksanakan A. Jadi jangan sampai dalam suatu organisasi itu ada dua perintah. Nanti membingungkan. Aduh, kita ikut perintah siapa nih? Kata bapak ini seperti ini, kata bapak itu seperti itu. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi dalam suatu organisasi harus ada kesatuan perintah. Harus ada seorang yang menjadi komando. Ya, sehingga orang atau setiap bagian akan mengikuti komando dari satu orang. Dalam hal ini adalah dari pimpinan organisasi. Ya, jadi kesatuan perintah itu pada intinya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan organisasi. Nah, itu yang nomor 3 ya. Nah, yang keempat itu adanya pelimpahan wewenang. Maksudnya di sini kalau seorang pimpinan itu harus bisa melimpahkan wewenangnya kepada bawahannya. Karena apa? Karena suatu pekerjaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ya, pekerjaan segitu banyaknya masa harus dikerjakan semua oleh pimpinan ya? Tidak ya. Seorang pimpinan yang baik harus mampu memberikan wewenang atau memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Ya. Nah, di sini ada dua.
Yang pertama, wewenang secara permanen. Permanen itu maksudnya wewenang secara tetap. Maka diterbitkannya SK atau surat keputusan. Ya. Misalnya surat keputusan menjadi direktur pemasaran. Ya. Kemudian diterbitkannya surat keputusan menjadi kepala cabang BRI misalnya. Ya. Itu namanya surat keputusan. Jadi secara permanen, maksudnya secara tetap, ya. Yang kedua itu secara sementara. Maksudnya begini, apabila seorang pimpinan misalnya tidak bisa mengikuti rapat atau suatu pertemuan karena berhalangan misalnya, maka akan dilimpahkan misalnya kepada sekretarisnya atau kepada wakilnya untuk mengikuti rapat tersebut. Nah, itu tidak bersifat permanen, karena kalau misalnya seorang pimpinan tersebut ada waktu atau tidak ada halangan, bisa melakukan atau melaksanakan ikut rapat. Nah, jadi itu sifatnya hanya sementara, ya. Jadi pelimpahan wewenang di sini ada dua, yaitu pelimpahan yang secara permanen dan pelimpahan secara sementara. Ya. Nah, yang terakhir itu prinsip-prinsip organisasi, itu yang kelima adalah bertanggung jawab atau pertanggungjawaban. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Misalnya seorang bagian keuangan itu harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Ya. Jadi jangan sampai seorang bagian keuangan itu tidak bertanggung jawab, misalnya korupsi, ya. Itu berarti orang tersebut tidak bertanggung jawab, ya. Seorang direktur harus bertanggung jawab, ya, menjalankan perusahaan, memimpin bawahannya supaya perusahaan tetap berjalan, ya, tidak pailit. Jadi setiap orang yang bekerja itu harus bertanggung jawab. Ya, nanti kalian juga kalau sudah bekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Ya, misalnya kalian ada yang bekerja di bagian produksi, misalnya di pabrik produksi motor misalnya. Kalian tugasnya memasang ban. Nah, kalian harus benar masang bannya. Jangan sampai kalian masang bannya tidak benar. Nanti orang yang naik motor malah copot bannya. Ya, itu ya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing sesuai jabatan yang diembannya. Nah, jadi kalian nanti kalau sudah bekerja harus benar-benar, ya, benar-benar menjaga kepercayaan terhadap jabatan yang nanti kalian terima. Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi direktur, ya. Ibu doakan deh semuanya jadi orang sukses. Nah, nanti ketika ibu ketemu kalian 10 tahun yang akan datang, wow, ibu pangling, ya, wah, itu ada yang naik mobil, oh, keren, siapa ya? Oh, ternyata itu murid ibu yang di Al-Ghazali. Wow, ibu bangga sekali, ya. Nah, jadi kalian ketika nanti bekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kalian laksanakan. Ya, oke, ya. Ya, ibu doakan semuanya jadi orang sukses, ya. Bagus, ya, hebat semua, ya, sukses. Wow, ibu sangat bangga, ya. Seorang guru itu sangat bangga sekali ketika bertemu dengan muridnya yang sudah sukses. Walaupun mungkin guru itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketika melihat anak-anak didiknya sukses, itu suatu hal yang sangat membanggakan sekali, ya. Doakan semuanya kalian sukses, ya, hebat. Ya, makanya dari sekarang kalian harus
rajin belajar ya, baik di pondok maupun di sekolah ya. Walaupun mungkin kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, kalian harus tetap semangat ya. Kalau masih ada yang ngantuk dikit-dikit, gak apa-apa deh kalau dikit-dikit mah, asal jangan nyuksuk ya. Itu ya anak-anak, prinsip-prinsip organisasi ya. Mungkin ibu hanya tayangkan 5, mungkin ada yang lainnya lagi, nanti kita lanjutkan pertemuan yang lain ya. Ya, sudah dicatat semuanya ya. Kalau misalnya belum, nanti bisa ditayang ulang ya, atau direwing ya. Nah, itu ya mengenai prinsip-prinsip organisasi. Ya anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, yaitu pelajaran administrasi umum kelas 10 ya, ibu ingin memberikan evaluasi ya. Tujuannya, apakah kalian menyimak materi yang ibu berikan atau tidak ya. Kalian harus bisa menjawab 5 pertanyaan ya. Silakan kalian tulis ya pertanyaannya. Oke, siapkan dulu catatannya. Nanti kalian kerjakan. Kalau ada waktu boleh habis pelajaran ya, habis pelajaran ini. Kalau tidak ada waktu nanti juga nggak apa-apa, dikobong. Nanti ketika ibu bertemu kalian lagi, ibu akan cek apakah kalian mengerjakan ataupun tidak ya. Oke, siap. Nomor 1, jelaskan pengertian organisasi ya. Nomor 2, sebutkan 3 contoh organisasi yang kalian ketahui. Oke, nomor 3, mengapa setiap orang yang ada di dalam organisasi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Itu nomor 3. Nomor 4, sebutkan prinsip-prinsip organisasi ya. Nomor 5 yang terakhir, apa saja tugas seorang pimpinan perusahaan ya. Itu 5 nomor aja ya. Kalian semuanya bisa? Nah, pasti bisa-bisa. Kalau kalian tadi nyimak penjelasan ibu, pasti semuanya bisa ya. Anak ibu pinter-pinter semuanya ya. Semuanya ibu harap bisa mengerjakan soal ini ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ibu berharap kalian selalu menjaga kesehatan ya. Kesehatan, selalu gembira, jangan lupa istirahat, makanan yang bergizi ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bertemu secara langsung ya. Mungkin kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila video ini banyak kekurangannya ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.